Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, BI terus berinovasi dan bekerja kreatif untuk memelihara dan menunjang perekonomian negara. Demi memberdayakan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, BI telah menyediakan perpustakaan digital yang dapat diunduh di Play Store. IB Library atau Perpustakaan Digital Bank Indonesia menerbitkan beragam buku elektronik yang dapat diakses secara gratis. Contohnya seperti buku elektronik On the Other Side of East Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Grace Ula dari Rumah Pendidikan Seni dan Kebudayaan Tirtonegoro Foundation. Salam literasi. Saya akan mengulas buku elektronik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Kalimantan Timur dan diproduksi oleh Exotical Team yang berjudul On the Other Side of East Kalimantan. Buku elektronik yang memiliki 176 halaman ini ditulis oleh 13 penulis Kalimantan Timur yang berkompetensi dan memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Buku ini membahas tentang kebudayaan, pariwisata, serta alam yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian buku ini disunting oleh Aminul Sitalaja dan diterbitkan secara elektronik pada tahun 2020. Di dalam buku elektronik ini, kita mendapatkan banyak informasi tentang sisi-sisi lain yang ada di Kalimantan Timur. Di antaranya adalah dari Taman Hiburan Gelora ke Citra Niaga, Ulap Doyo, Malahi Potret Kampung Pesisir di Bontang, kearifan tradisi Hortikultura Dayak Benua, revitalisasi Tari Topeng Kutai, Mahakam Romansa dan Filosofia, revitalisasi kekayaan folklor Lembu Suwana ke dalam media tutur budaya populer, menjaga asa sarung pedun Samarinda, Hudok perpaduan ritual dan estetika, suku Bajau pengembara lautan di Kepulauan Derawan, wisata Kota Juang Sanga-Sanga, peristiwa Merah Putih 27 Januari 1947, eksistensi alat musik tradisi Kaltim, Sape, Gambus, Suling, dan Tambur, dan yang terakhir, Muara Kaman Tanah Harapan. Menurut saya, buku ini memiliki banyak sekali informasi yang berguna bagi kita, terutama anak-anak muda, sehingga kita menjadi tahu apa saja sejarah-sejarah, budaya-budaya, dan juga pariwisata yang ada di Kalimantan Timur. Misalnya tentang Citra Niaga yang awalnya memiliki nama Taman Hiburan Gelora. Awalnya berupa tempat hiburan, menjadi tempat nightclub, hingga menjadi kedai kopi seperti sekarang ini. Kemudian ada juga Ulap Doyo yang merupakan wastra leluhur. Ulap Doyo ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melestarikan budaya, tetapi juga dapat menjadi wastra yang memiliki nilai fashion yang tinggi. Malahi, potret pesisir di Bontang. Tempat ini memiliki hanya sekitar 50 rumah yang menggantungkan hidupnya kepada laut. Kemudian ada juga tari topeng dari Kutai, di mana kita mengetahui bahwa para penari topeng ini adalah wanita-wanita saja, namun ternyata aslinya penari topeng ini justru merupakan pria atau kesatria. Kemudian ada Mahakam, Romansa, dan Filosofia. Bagi penulis, Mahakam ini tidak hanya sebagai kekasih atau sebagai dewi, tetapi memiliki nilai romansa yang lebih, di mana dia menganggap bahwa romansa adalah ibu. Mahakam mengandung tidak hanya tongkang-tongkang yang membawa batu bara, tetapi lebih daripada itu, Mahakam mengangkut kapal-kapal yang membawa persediaan-persediaan sampai ke hulu Mahakam, Lembu Suwana. Menurut penulis, Lembu Suwana memiliki nilai yang lebih besar daripada sekedar makhluk mitologi pada kerajaan Kutai. Lembu Suwana sendiri dinilai bisa menjadi budaya populer bagi Kalimantan Timur, karena penulis menganggap bahwa Lembu Suwana sebagai makhluk mitologi dan penjaga suci dapat populer seperti makhluk-makhluk mitologi lainnya, misalnya Hercules. Kemudian ada Sarung Tenun Samarinda. Terdapat sebuah mitos yang beredar di kalangan para penenun-penenun, di mana penenun-penenun ini tidak terdapat penenun laki-laki atau hanya penenun perempuan saja,
Karena konon katanya, jika ada laki-laki yang menenun, maka itu dapat menghilangkan kesaktian. Gahudo. Di zaman sekarang, Hudo tidak hanya merupakan upacara tradisional bagi suku Benua saja, tetapi sekarang Hudo juga menjadi atraksi pariwisata yang menjanjikan. Lalu ada juga suku Bajau pengembara di lautan Kepulauan Derawan. Kemudian ada wisata Kota Juang Sanga-Sanga, tempat di mana kita biasanya merayakan peristiwa Merah Putih setiap tahunnya ini merupakan tempat yang memiliki historis yang cukup panjang di Kalimantan Timur, di mana Kota Sanga-Sanga sendiri atau yang biasa kita kenal dengan Kota Juang Sanga-Sanga adalah tempat pertama kali Belanda menginjakkan kaki mereka di Kalimantan Timur. Kemudian ada alat-alat musik tradisional Kalimantan Timur seperti sampe, gambus, suling, dan tambur yang eksistensinya sudah mulai tergerus perkembangan zaman karena anak-anak muda zaman sekarang lebih menyukai musik modern dibandingkan musik tradisional. Dan yang terakhir ada Muara Kaman Tanah Harapan, di mana kerajaan Hindu tertua di Nusantara meninggalkan jejak-jejaknya yang kemudian berhasil mencuri perhatian dunia. Menurut saya, kelebihan yang ada di buku elektronik ini adalah sistematika penulisan yang baik dan rapi. Kemudian, buku ini juga menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga pembaca dapat mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh para penulis. Namun tentu saja buku ini tidak terlepas dari kekurangan. Menurut saya, kekurangan terutama pada buku ini adalah karena buku ini masih berbentuk elektronik sehingga tidak dapat diakses secara offline. Harapan saya, buku ini dapat dicetak dengan berbagai bahasa sehingga siapa saja dapat membaca buku ini dan siapa saja dapat berliterasi. Terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah bersinergi bersama penulis-penulis untuk memperkenalkan Kalimantan Timur. Semoga video resensi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. See you!